Asia App. Apa kabar semua A-Team di seluruh penjuru dunia? Balik lagi sama gue, ETF. Semoga kalian semua sehat selalu, rezekinya lancar, dan pastinya selalu semangat. Hari ini, gue mau ngajak kalian semua buat kenalan sama salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa keren, yang bikin gue pribadi bener-bener takjub. Jujur pas pertama kali lihat, gue langsung mikir, wow, ini beneran ada atau editan sih? Saking kerennya guys. Ini bukan burung biasa, ini burung yang punya mahkota kayak raja atau ratu dari negeri dongeng. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas, sampai ke akar-akarnya, semua fakta unik tentang burung yang super eksotis ini. Namanya burung mambruk. Siap-siap melongo, karena kita bakal bahas kenapa mahkotanya itu beda dari yang lain. Dimana kita bisa nemuin dia di alam liar, sampai suaranya yang katanya unik banget. Bahkan para ilmuwan aja sampai kagum dan terus meneliti burung ini loh. Penasaran kan? Sespesial apa sih burung mambruk ini? Gue jamin, setelah nonton video ini, wawasan kalian tentang fauna Indonesia, khususnya dari tanah Papua yang indah, bakal nambah banget. Kalian bakal lihat betapa kaya dan luar biasanya alam kita. So, jangan kemana-mana, siapin cemilan kalian, pasang headset biar lebih fokus, dan siap-siap terpesona. Langsung aja kita gaskun ke pembahasan pertama. Let's go! Oke guys. Kita mulai dari bagian yang paling bikin semua orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Lihat deh ini, mahkotanya. Ini bukan bulu biasa yang cuma numbuh di kepala. Ini tuh kayak mahkota renda yang super detail dan warnanya biru keabu-abuan yang elegan banget. Bentuknya itu pipi, melebar ke atas kayak kipas, dan ujungnya ada corak putihnya. Kalau kalian perhatiin baik-baik, strukturnya itu mirip banget sama renda-renda yang ada di gaun mewah. Sumpah, ini mahakarya alam yang gak ada duanya. Para ilmuwan sampai sekarang masih terus mempelajari gimana evolusi bisa menciptakan ornamen sekompleks dan seindah ini. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan guys. Mahkota ini jadi pusat perhatian bukan cuma karena keindahannya. Para ahli biologi percaya mahkota ini punya peran penting dalam komunikasi antar mambruk, terutama saat musim kawin. Si jantan bakal memamerkan mahkotanya yang paling megah dan paling sehat buat narik perhatian betina. Jadi, semakin keren mahkotanya, semakin besar peluangnya buat dapet pasangan. Ini kayak flexingnya para burung bro. Mahkota ini juga jadi indikator kesehatan. Kalau warnanya cerah dan bentuknya sempurna, itu tandanya si burung dalam kondisi prima. Bener-bener detail yang luar biasa. Ciptaan Tuhan emang gak pernah gak gagal bikin kita takjub. Keren banget kan? Nah, sekarang pertanyaannya, di mana sih kita bisa nemuin burung sekeren ini? Jawabannya ada di surga terakhir di bumi, yaitu di hutan-hutan indah Pulau Papua, Indonesia, dan juga sebagian kecil di Papua Nugini. Mereka ini adalah penghuni asli hutan dataran rendah. Mambruk ini bukan tipe burung yang suka terbang tinggi di antara kanopi pohon. Justru sebaliknya, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di lantai hutan. Mereka suka banget jalan-jalan santai di bawah rimbunnya pepohonan. Mencari makanan dengan gaya yang anggun banget. Jadi, kalau kalian beruntung bisa trekking di hutan Papua, coba deh perhatiin lantai hutannya. Siapa tahu kalian ketemu sama sang raja bermahkota ini. Habitat mereka spesifik banget guys. Mereka butuh hutan yang masih lebat dan nggak terganggu, di mana sumber makanan seperti buah-buahan yang jatuh dan biji-bijian melimpah. Mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil atau berpasangan. Keberadaan mereka di suatu hutan jadi pertanda kalau ekosistem di sana masih sehat dan seimbang. Sayangnya, habitat mereka ini makin terancam karena pembukaan lahan dan penebangan liar. Inilah kenapa penting banget buat kita menjaga kelestarian hutan Papua. Karena itu adalah satu-satunya rumah bagi burung mambruk yang luar biasa ini. Tanpa hutan itu, kita bakal kehilangan mereka selamanya. Kalau ngomongin burung, pasti kita kepikiran suaranya yang merdu, kan? Kayak kicauan di pagi hari. Tapi mambruk ini beda, guys. Beda banget. Suaranya itu nggak kayak burung pada umumnya. Mereka nggak berkicau merdu, tapi menghasilkan suara yang dalam, rendah, dan berirama. Mirip banget kayak suara genderang atau drum yang ditabuh pelan. Suaranya itu kayak boom, boom, boom. Unik banget kan? Suara ini mereka hasilkan buat berkomunikasi satu sama lain dari jarak jauh di dalam hutan yang lebat. Jadi, kalau kalian lagi di hutan Papua dan dengar suara aneh kayak drum, jangan takut, itu bukan hal mistis. Bisa jadi itu panggilan dari sang mambruk. Suara khas ini juga jadi bagian dari ritual kawin mereka.
Si jantan bakal mengeluarkan suara boomingnya ini sambil mengangguk-anggukan kepalanya, memamerkan mahkotanya yang indah buat memikat si betina. Ini adalah paket lengkap pertunjukan cinta ala Mambruk. Kombinasi antara visual mahkota yang megah dan audio suara drum yang khas ini bikin ritual mereka jadi salah satu yang paling menarik di dunia burung. Para peneliti bahkan merekam dan menganalisis frekuensi suaranya untuk mempelajari pola komunikasi mereka yang kompleks. Bener-bener setiap detail dari burung ini tuh penuh dengan keajaiban yang bikin kita makin penasaran. Di balik penampilannya yang glamor dan suaranya yang unik, Mambruk punya peran yang krusial banget buat kesehatan hutan. Mereka ini bisa dibilang sebagai petani hutan alami. Kenapa begitu? Karena makanan utama mereka adalah buah-buahan yang jatuh dari pohon dan berbagai macam biji-bijian. Nah, saat mereka makan buah, bijinya seringkali nggak ikut tercerna. Jadi, saat mereka jalan-jalan keliling hutan dan buang kotoran di tempat lain, mereka secara nggak langsung ikut menyebarkan biji-biji itu ke seluruh penjuru hutan. Ini proses yang namanya penyebaran biji atau seed dispersal. Proses ini penting banget buat regenerasi hutan. Biji-biji yang disebar oleh Mambruk bisa tumbuh jadi pohon-pohon baru di lokasi yang jauh dari pohon induknya. Ini membantu menjaga keanekaragaman genetik tumbuhan dan memastikan hutan bisa terus tumbuh dan pulih secara alami. Tanpa adanya agen penyebar biji seperti Mambruk, banyak jenis pohon yang bakal kesulitan untuk berkembang biak dan menyebar. Jadi, keberadaan Mambruk ini bukan cuma sebagai penghias hutan, tapi mereka adalah salah satu pilar utama yang menopang kehidupan seluruh ekosistem hutan Papua. Mereka adalah insinyur lingkungan yang bekerja tanpa pamrih. Ini bagian yang paling sedih dan paling penting buat kita semua tahu, guys. Di balik semua keindahan dan keunikannya, burung Mambruk yang agung ini menghadapi ancaman serius. Status konservasi mereka saat ini adalah rentan hingga hampir terancam menurut IUCN Red List, dan populasinya di alam liar terus menurun. Ancaman terbesarnya, seperti yang gue singgung tadi, adalah hilangnya habitat. Hutan-hutan di Papua yang jadi rumah mereka terus berkurang luasnya karena diubah jadi perkebunan, pertambangan, dan pemukiman. Mereka kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak. Selain kehilangan habitat, perburuan liar juga jadi masalah besar. Karena keindahannya, terutama mahkotanya, Mambruk sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan eksotis atau bahkan untuk dikonsumsi dagingnya. Ini adalah praktik ilegal yang mendorong mereka semakin dekat ke jurang kepunahan. Bayangin guys, makhluk seindah ini harus berakhir di dalam sangkar atau di atas piring. Sedih banget kan? Pemerintah dan berbagai organisasi konservasi sudah berusaha keras untuk melindungi mereka. Tapi usaha ini nggak akan berhasil tanpa dukungan dari kita semua. Kesadaran kita adalah kunci utama untuk menyelamatkan mereka. Gimana guys? Luar biasa banget kan burung Mambruk ini? Dari mahkotanya yang kayak karya seni, suaranya yang unik, sampai perannya yang super penting buat hutan. Gue bener-bener berharap, setelah nonton video ini, kita semua jadi lebih sadar dan lebih peduli sama nasib mereka. Mambruk ini bukan cuma sekadar burung, mereka adalah warisan alam, harta karun berharga milik Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma bisa lihat keindahan Mambruk dari foto atau video kayak gini doang. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan mahkota indah ini tetap ada di hutan Papua. Caranya gimana? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak mendukung perdagangan satwa liar ilegal, tidak membeli produk yang berasal dari perburuan liar, dan yang paling penting, menyebarkan informasi ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Semakin banyak orang yang tahu dan peduli, semakin besar kekuatan kita untuk mendesak perlindungan yang lebih baik bagi Mambruk dan habitatnya. Mari kita jadi generasi yang menyelamatkan, bukan generasi yang membiarkan kepunahan terjadi di depan mata kita. Ayo kita jaga bareng-bareng surga terakhir di bumi, dan semua isinya yang luar biasa. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Gua bener-bener appreciate waktu kalian. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kasih tahu gua bagian mana yang paling bikin kalian kagum dari burung Mambruk ini. Dan pastinya, jangan lupa buat klik tombol like, share video ini biar makin banyak yang tahu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video keren selanjutnya.
Asyap. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua ETF. Pamit. Assalamualaikum.